Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini ada di rumah. Selamat pagi, biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita tahu tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dia selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, kita tahu kita boleh menjalani hidup ini karena ada tangan Tuhan yang menyertai setiap kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan biarlah ini menjadi persembahan yang indah, yang wangi di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun saat ini kami masing-masing ada di rumah, tetapi kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu ada bagi setiap kami. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih
Yesus, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami muliakan, sebab Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajamu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bersatu di dalam doa. Hari ini adalah hari untuk Tuhan, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Kami akan tetap memuji nama Tuhan. Kami akan tetap memuliakan nama Tuhan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak akan pernah mengurangi nilai, mutu, isi, kesungguhan kami, keseriusan kami Tuhan. Di dalam kami memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Hari ini adalah hari Sabat, hari Minggu, hari khusus untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Yesus yang terus semakin ditinggikan, diagungkan sampai kekal selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita berkata, amin, amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Langsung saja hari ini mari sama-sama kita belajar firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 22. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan ayat yang ke-21. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."
Ini tema firman Tuhan pagi yang indah ini. Sekali lagi, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ada tugas, ada kewajiban. Yang pertama, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus belajar memberi yang terbaik kepada pemerintah kita. Kita punya kewajiban, kita harus memberi kepada pemerintah. Kalau dalam situasi kondisi yang sekarang ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira pemberian apa yang terbaik bagi pemerintah kita? Yang terbaik saat-saat ini, kita wajib memberi yang terbaik untuk pemerintahan kita. Bahwa kita jangan kendor, ya, disiplin memakai masker. Nah, ini kewajiban kita. Mari sama-sama kita beri yang terbaik untuk pemerintah kita. Karena kita warga negara, boleh katakan warga negara yang baik. Mari kita beri yang terbaik saat ini. Sekali lagi, jangan kendor, disiplin memakai masker. Bapak Ibu, kadang-kadang saya itu heran. Pemerintah sudah mengumumkan tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya untuk wajib memakai masker. Memang pada waktu awal mereka semangat serentak, tetapi akhirnya teledor. Makanya jangan kendor. Tetapi saat itu mengalami keteledoran. Dan akhirnya mau tidak mau kita harus menerima satu kenyataan bahwa Kabupaten Pati, kota yang kita cintai ini dalam zona merah. Sehingga pemerintah sungguh-sungguh menggalakkan kembali, mengumumkan kembali. Bahkan sampai ada sanksi, ada hukuman, bahkan mungkin juga ada yaitu denda. Begitu ada yaitu sanksi, ada hukuman. Dan benar-benar yaitu ini diperlakukan. Mulai banyak orang mulai sadar dan mulai banyak memakai masker lagi. Berarti tingkat kesadaran masyarakat belum begitu menyambut program pemerintah untuk wajib memakai masker. Memakai masker karena takut dihukum. Memakai masker karena takut untuk push up. Dia yaitu mau memakai masker karena takut kalau suruh nyapu di alun-alun. Ya. Belum yaitu memiliki suatu kesadaran. Pemerintah sungguh-sungguh mengumumkan jangan kendor, disiplin memakai masker. Nah, ini saatnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita semua gereja Tuhan harus memakai masker. Mari kita beri yang terbaik buat pemerintah kita. Mari sama-sama kita yaitu wajib memberi yang terbaik. Ini kewajiban kita. Ini kewajiban kita. Pemerintah sedang yaitu minta. Sekalipun yaitu pemerintah tidak minta, kalau itu hal yang baik, kita harus yaitu junjung. Itu satu aturan. Kita semua harus memakai masker. Sehingga apa yang dicita-citakan menjadi doa kita semua, pandemi COVID-19 segera berlalu. Putus, tidak ada lagi penularan dan tidak ada lagi yang tertular. Itu yang pertama. Berilah apa yang terbaik bagi pemerintah. Berilah kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah. Lalu yang kedua, berilah
berilah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Ini juga suatu kewajiban. Nilainya sama. Karena ini adalah firman Tuhan. Nilainya sama. Kita harus memberi kepada Allah apa yang wajib kita beri kepada Allah. Coba kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Poin yang kedua, kita juga harus memberi kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Di sini Tuhan meminta tetap beribadah kepada Tuhan. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Kita tidak boleh kendor. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan kita buat Allah tidak boleh kendor. Harus tetap rajin. Memang kita sadari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang karena situasi dan kondisi, sehingga banyak hal kita ini mulai dipersempit, dipersingkat, ya, dikurangi kegiatan-kegiatan yang ada, juga jam-jam kegiatan yang ada. Semuanya yaitu dikurangi. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak boleh menguranginya. Isi, bobot, nilai untuk kita ibadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, melayani kepada Tuhan, kita tidak boleh kendor. Bahkan kita harus tetap rajin. Sekalipun ada batasan-batasan, ada yaitu dipersingkat, dipadatkan, tetapi nilai kita di dalam berbakti kepada Tuhan, kita tidak boleh kendor. Jangan kendor di dalam kita yaitu berbakti kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan jelas sekali dikatakan ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa yang sudah kita bangun untuk kemuliaan nama Tuhan tidak boleh kendor. Dan selanjutnya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita tidak boleh kendor, harus tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Harus tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Sekali lagi, sekalipun waktu, kegiatan dipersingkat, tetapi nilai kita tetap ya memuliakan nama Tuhan. Terus ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Kita tidak boleh kendor. Ya, sehingga kita tidak bersukacita lagi, berkurang dalam sukacita kita lagi. Tidak. Kita tidak boleh kendor. Ya, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya, sabarlah dalam kesesakan. Kita harus tetap sabar dalam kesesakan. Kita tidak boleh kendor. Lalu kita mulai tidak sabar lagi untuk menerima keadaan ya, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tetap sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa.
tidak kendor, tetap rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Kita sama-sama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan memberi kepada Allah apa yang wajib kita beri kepada Allah. Jangan pernah mengurangi nilai mutu bobot kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Ya, dua hal ini. Lalu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perenungan. Pak, saya ini sudah yaitu memberi kepada Allah apa yang wajib aku beri kepada Allah. Demikian juga Pak, aku sebagai warga negara yang baik, aku juga sudah memberi kepada pemerintah apa yang wajib aku beri kepada pemerintah. Kalau saat ini dalam pandemi COVID-19 harus yaitu jangan kendor, disiplin pakai masker. Aku sudah pakai masker Pak. Yang menjadi perenungan dan pertanyaannya Pak, kenapa masih ada orang yang mati? Kenapa masih ada orang yang meninggal? Kenapa banyak sekali itu orang-orang yang meninggal? Kenapa? Bahkan aku mendengar si ini, si itu meninggal. Kenapa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam situasi pandemi COVID-19 ini ada orang yang meninggal, masa tidak boleh ada orang yang meninggal? Ya, dalam situasi kondisi apapun, masa tidak boleh yaitu orang meninggal? Ya, kita harus sadar, semua manusia punya batas umur. Semua orang kita harus meyakini punya yaitu batas umur. Kita percaya kalau sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, kalau sudah waktunya yaitu pulang kepada Bapa yang di surga, apa tidak boleh kita yaitu dipanggil oleh Tuhan atau kembali kepada Bapa di surga di saat-saat pandemi seperti ini? Menjadi perenungan kita. Apakah saat kita meninggal di saat itu pandemi COVID-19 ini berarti meninggal kita dengan cara yang tercela? Apakah kita yaitu meninggal dengan yaitu terkutuk di saat-saat itu pandemi seperti ini? Mungkin yaitu kita apakah punya pikiran, wah dia meninggal berarti dia tidak disertai oleh Tuhan. Atau mungkin, wah kenapa dia meninggal pada saat seperti ini? Mungkin dosanya banyak, mungkin teledor, mungkin tidak mematuhi ya, protokol kesehatan, bla 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 dan sebagainya. Sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari kalau memang sudah saat dan waktunya dipanggil oleh Tuhan, ya kita dipanggil oleh Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita punya yaitu image, jangan sampai kita punya asumsi, prasangka, praduga bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan di saat yaitu pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kita punya image itu orang yang kurang. Kita punya pemikiran yang negatif kepada mereka. Jangan Bapak Ibu, jangan. Kita tidak boleh punya asumsi pikiran yang negatif. Ya. Kematian di dalam Tuhan tetaplah berharga di mata Tuhan. Kematian di dalam Tuhan tetap beruntung. Kematian di dalam Tuhan tetap berbahagia. Itulah firman Tuhan. Tidak lepas sekali lagi, bukan lagi lalu kita teledor. Bukan, dikatakan tadi ya, jangan kendor, disiplin pakai masker. Demikian juga hendaklah ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, menyala-nyala terus buat Tuhan dan layani buat Tuhan. Ya, kita sama-sama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita tetap yaitu memberi yang terbaik buat Tuhan, tetap memberi yang terbaik buat pemerintahan kita. Sekalipun kita yaitu di saat pandemi seperti ini, karena sudah waktunya kita kembali kepada Bapa, kita tetap bersukacita, kita tetap berbahagia, dan kita tetap berharga di mata Tuhan. Justru Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita angkat pujian, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Lebih sungguh aku percaya, aku percaya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk pemerintah kita, untuk negara kita. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Oh Yesus, ku sembah. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah. Ku bawa hidup kami persembahkan kepadamu. Yesus, ku sembah. Oh Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah. Terpuji nama-Mu, mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami tidak mau ya Tuhan, kami tidak bertumbuh berbuah ya Tuhan. Kami tetap rindu ingin berbuah. Sekalipun dalam situasi kondisi apapun, kami ingin tetap berbuah-buah bagi Engkau ya Tuhan. Kami tidak ingin firman-Mu terjepit ya Tuhan. Kami tidak ingin firman-Mu tidak bertumbuh, tidak berbuah dalam hidup kami. Biarlah kami tetap berbuah ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan tetap memberi kepada Allah. Apa yang wajib, yang terbaik kami berikan kepada Allah.
kami akan tetap berikan ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kepada pemerintah yang kami cintai Indonesia. Apa yang wajib kami beri yang terbaik buat pemerintah kami. Dan biarlah ya Tuhan kami semuanya memiliki kesadaran yang tinggi untuk wajib memakai masker, untuk wajib memakai protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih. Doa kami ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan usaha dan pekerjaannya. Berkati, pelihara Tuhan. Seperti burung di udara, dipelihara oleh Tuhan, tidak pernah berkekurangan. Sidang jemaat-Mu pun dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Berkati rumah tangganya dengan kebahagiaan. Tidak akan pernah kekurangan sukacita bahagia. Diberkati anak-anak-Mu yang sekolah sekalipun lewat online. Segala akal budi kepandian dari sorga turun atas anak-anak kami dalam nama Yesus. Tetap diberikan kepintaran, kecerdasan, kepandaian oleh Tuhan. Bagi sidang jemaat yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka menerima berkat Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih ya Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah apapun yang terjadi kami tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan memberi yang terbaik bagi pemerintahan kami. Doa kami ya Tuhan, kami bersafaat Tuhan. Berkati negeri kami. Berkati negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang saat ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan pandemi COVID-19 bersama serentak ya Tuhan memakai protokol kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus seluruh rakyat memiliki kesadaran yang tertinggi. Takluk ya Tuhan, turut setia kepada peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan. Bekerja sama bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik dan semakin diberkati oleh Tuhan. Doa kami ya Tuhan berkati pemerintahan Bapak Presiden beserta wakilnya sampai ke daerah. Berkati Tuhan, dijauhkan dari resesi. Tetap ya Tuhan diberi damai sejahtera, kelancaran di dalam perekonomian, kedamaian shalom tetap terjadi kepada negeri kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami juga ya Tuhan, berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Diberkati oleh Tuhan. Diberi panjang umur dan dipakai hidupnya. Diberkati, tidak pernah berkekurangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan mengakhirinya ya Tuhan. Kami siap menerima segala berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, cinta kasih dan sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan dengan utuh ya Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat pujian, Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri
kuasa